Perkenalkan, nama saya Odilia Sanggalangi dengan NIM 200130131. Saya dari kelas TIFA A 2020. Saya akan presentasikan imunologi, yaitu tentang sifat-sifat sitokin. Sifat-sifat sitokin dibagi menjadi 4, yaitu ada yang bersifat pleiotropin, redundansi, sinergi, dan antagonim. Sitokin sendiri adalah molekul atau intelijen interferoat dan TNF. Untuk contoh yang pertama, ada pleiotropisme. Suatu sifat sitokin yang dimana sitokin dicontohkan oleh intelijen 4, atau masih banyak contoh lain yang bersifat pleiotropis. Intelijen 4 dihasilkan atau diproduksi oleh sel T helper yang sudah aktif, di mana sel T helper ini akan ditangkap oleh sel target. Sel targetnya adalah sel B. Jadi sel B nanti akan menangkap lewat reseptor yang namanya reseptor sitokin, menangkap intelijen 4 untuk dia pakai membuat antibodi. Ada prosesnya berubah dulu menjadi sel plasma, baru memproduksi antibodi. Contohnya, memproduksi imunoglobulin A. Ternyata intelijen 4 juga bisa ditangkap oleh sel T helper. Untuk sel T helper sendiri menjadi lebih aktif, berdiferensiasi menjadi sel T helper 1 misalnya. Untuk sifat yang kedua ada redundansi, adalah 2 atau lebih sitokin yang mempunyai aksi yang sama. Contohnya intelijen 2 dan intelijen 4 diproduksi oleh sel T helper yang tengah berproliferasi dan berpoliterasi. Tengah berproliferasi sendiri mungkin menangkap intelijen 4 dan sel T helper lainnya maupun dari dirinya sendiri, kemudian memperbanyak diri dan mampu mengekskresi lagi sitokin intelijen 2 dan intelijen 4. Intelijen 2 dan intelijen 4 sama-sama fungsinya. Misalnya, pada sel B bisa menyebabkan politerasi, intelijen 2 dan intelijen 4 bisa bekerja sendiri dan juga bisa sama-sama, atau tidak menghasilkan suatu aksi yang lebih besar. Untuk sifat yang ketiga, yaitu sifat energi, artinya 2 atau lebih sitokin yang apabila bekerja sama dapat menghasilkan aksi yang lebih kuat. Contohnya interferongamma diproduksi oleh sel T helper dan tumor mikrosis ventol yang diproduksi oleh makrofag. Bisa meningkatkan ekspresi dari molekul MHC kelas. Untuk sifat yang keempat, yaitu sifat antagonis, artinya berlawanan, adalah suatu sitokin yang bisa 2 atau lebih sitokin yang mempunyai aksi yang berlawanan. Contohnya interferon gamma yang dihasilkan oleh sel T helper dan intelijen 10 yang juga dihasilkan oleh sel T helper. Interferon gamma berfungsinya mengaktifkan makrofag. Ini adalah sitokin yang membantu yang diberikan oleh sel T helper ke makrofag. Makrofag kemudian melakukan aksi yang lebih tinggi untuk mengfagositosis kuman yang sedang ia makan. Aksi makrofag ditingkatkan oleh interferon gamma. Tapi kalau makrofag sudah menjalankan fungsi dan menuntaskan fagontosisnya, maka si sel T helper harus cepat-cepat mengeluarkan intelijen 10. Intelijen 10 terkenal sebagai sitokin antiinflamasi. Jika ada orang yang kekurangan intelijen 10 bisa menyebabkan penyakit autoimun seperti psoriasis, melepuh semua badan karena inflamasi hebat. Intelijen 10 harus keluar untuk menghambat aktivasi makrofag, atau nanti makrofag pecah. Jadi nanti makrofag bisa bereaksi dari seharusnya. Jadi makrofag pengatur imun oleh sitokin atau regulat, mengeluarkan lagi oleh sel tertentu untuk menghambat aktivasi makrofag. Terima kasih.